Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Dr. Neni Mahyudin MPD. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rahmi Takwan dengan NIM 233300036. Topik yang kita bahas kali ini yaitu mengenai penulisan karya tulis ilmiah berupa buku secara komprehensif. Yang pertama ada pengertian buku. Buku adalah kumpulan kertas atau bahan lain yang dijilid menjadi satu kesatuan dan memuat tulisan, gambar, atau informasi lainnya. Di dalam konteks karya ilmiah, buku merupakan sumber informasi yang telah melalui proses penerbitan resmi sehingga dapat dijadikan referensi yang kredibel dan valid. Selanjutnya ada manfaat buku dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, sebagai sumber referensi. Yang kedua, memperluas wawasan. Yang ketiga, menunjang kerangka teori. Dan yang keempat, menunjukkan kredibilitas tulisan. Selanjutnya ada fungsi buku dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama, sebagai sumber teoris di mana memberikan dasar atau fondasi teori untuk mendukung analisis atau pembahasan ilmiah. Yang kedua ada bahan diskusi, di mana untuk mengembangkan argumen dan diskusi dalam karya ilmiah. Yang ketiga ada bukti pendukung, di mana untuk memperkuat pernyataan atau temuan dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya ada pembanding, di mana digunakan untuk membandingkan hasil penelitian atau pandangan yang berbeda. Selanjutnya ada jenis-jenis buku dalam karya tulis ilmiah. Yang pertama ada buku teks, memuat teori dan konsep dasar dalam bidang tertentu. Yang kedua ada buku referensi seperti kamus, handbooks yang digunakan untuk mencari informasi spesifik. Yang ketiga ada buku monograf, yaitu buku ilmiah yang membahas satu topik secara mendalam. Selanjutnya ada buku hasil penelitian yang berisi laporan dari hasil riset atau studi ilmiah. Dan selanjutnya buku populer ilmiah, di mana buku dengan pendekatan ilmiah namun ditulis dalam gaya bahasa yang ringan dan mudah dipahami pembacanya. Selanjutnya ada struktur penulisan buku. Yang pertama ada halaman judul, memuat judul buku, nama penulis dan penerbit. Yang kedua kata pengantar, memuat penjelasan singkat dari penulis mengenai tujuan dan latar belakang penulisan buku. Yang ketiga ada daftar isi, menyajikan susunan isi buku secara sistematis. Yang keempat ada pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan metode penulisan. Yang kelima ada isi pokok, bab-bab yang menguraikan materi utama yang disusun secara sistematis dan logis. Yang keenam ada penutup, berisi kesimpulan, saran, atau refleksi dari isi buku. Yang ketujuh ada daftar pustaka, merinci semua sumber yang digunakan dalam penulisan buku. Yang kedelapan ada lampiran. Lampiran ini jika ada, di mana berisi tentang tambahan data atau dokumen yang mendukung isi buku tersebut. Selanjutnya ada resensi buku, di mana resensi buku ini merupakan ulasan atau penilaian kritis terhadap sebuah buku. Tujuannya untuk memberikan gambaran isi, menilai kelebihan dan kekurangan, serta merekomendasikan kepada pembaca potensial. Unsur-unsur penting dalam resensi buku meliputi identitas buku yang berisi judul, penulis, penerbit, tahun terbit, dan jumlah halaman. Ringkasan isi yang berisi tentang penjelasan singkat mengenai isi buku, analisis dan penelitian berisi tentang kekuatan, kelemahan, gaya penulisan, dan kontribusi buku terhadap bidang tertentu. Dan yang terakhir kesimpulan dan rekomendasi berisi tentang penilaian akhir dan untuk siapa buku ini direkomendasikan atau cocok dibaca. Baiklah, sekian presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.